Ini saya itu yang gak masuk akal gini. Kok kenapa Tuhan Yesus itu bisa menyerupai manusia? Sedangkan di Islam itu kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Semua yang ada di muka bumi ini itu adalah makhluk terkecuali Allah. Nah, gitu ya. Sedangkan Tuhan itu mukhalafatul lil hawadisi, mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi, tidak memiliki kesamaan dengan makhluk. Kenapa? Pertanyaan saya itu kenapa Tuhan Yesus menyerupai rupanya manusia yang diciptanya? Gitulah. Jadi gak masuk akalnya gini. Saya berpikir gini, masa Tuhan sama kayak yang dicipta? Kan gak estetik gitu kelihatannya. Masa kalau misalkan Tuhan menyerupai manusia, berarti Tuhan menikah dong. Tuhan punya anak dong. Tuhan, wah kan itu nggak boleh. Yang sifat mustahil di dalam ketuhanan itu adalah tasalsul ad-daur. Tasalsul, kakak tahu tasalsul kan? Nggak tahu. Tasalsul itu, nih anak saya sebagai anak mempunyai bapak. Bapak saya mempunyai bapak lagi, bapaknya bapak saya mempunyai bapaknya lagi. Nah itu namanya. Sedang, ya kan? Tasalsul kan gitu kan? Oke, jadi gini, boleh saya tanya? Iya. Kamu kalau di surgamu nanti kamu ketemu Tuhanmu nggak? Gimana? Kalau di surgamu nanti, kamu masuk surga nanti, kamu ketemu sama Tuhanmu nggak? Ketemu dong, karena Ketemu. Oke. Ya, cukup. Nah, kalau kamu ketemu sama Tuhanmu, itu dia dalam wujud apa? Pasti kamu melihat Tuhanmu kan, ketemu artinya melihat Tuhanmu, oh, ya dong? Dengerin. Nah, maaf, saya kamu melihat Tuhanmu itu dalam wujud apa? Dalam rupa apa dia? Iya, saya menjawab nih. Saya menjawab. Karena di dalam Islam, ketika kita membicarakan Tuhan, tidak boleh memperdalam siapa Tuhan kita itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Silakan engkau renungkan ciptaannya dan janganlah engkau renungkan apa yang menciptakan ciptaannya. Itu. Jadi kamu nggak tahu, berarti kamu wallahu alam, karena saya belum merasakan dunia surga. Kalau begitu bagaimana kamu tahu kalau Tuhanmu itu nyata? Iya, ini kalau dia ada. Adanya alam semesta siapa yang menciptakan? Nah, semua agama mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini kan Tuhannya. Islam mengklaim bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta. Buddha mengklaim bahwa Tuhannya yang menciptakan alam semesta. Hindu juga begitu, bahwa Tuhannya yang menciptakan alam semesta. Begitu pula Kristen. Iya. Nah, jadi itu klaim sepihak bahwa dengan adanya alam semesta ini. Nah, tapi kita bisa kaji ya, bukti validasi siapa sebenarnya sang pencipta. Karena semua agama kan mengklaim bahwa Tuhannya yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau boleh saya tanya saudaraku, kalau memang betul Tuhanmu yang menciptakan alam semesta, termasuk manusia, manusia diciptakan pada masa keberapa? Manusia diciptakan pada masa keberapa? Ya padanya masa Nabi Adam. Tuhanmu menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini berapa masa? Wah, saya kurang tahu karena itu kan. Berarti kamu belum belajar ini. Aduh, minum dulu lah aku kalau gitu. Saya tadi nggak dijawab loh sama kakaknya. Tetapi kenapa kamu bilang bahwa Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini? Kamu aja nggak tahu Tuhanmu menciptakan alam semesta itu. Itu coba kamu cari contekan di bawah itu. Contekan di bawah. Saya jawab karena kan di dalam ajaran saya. Entar dulu, iya, kamu itu ada contekan di bawah itu, ada teman-teman yang ngasih tahu Tuhanmu menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini berapa masa? Ada 6 masa, ada 6 masa hari itu. Jadi berapa masa? Yang nggak tahu itu yang mereka yang jawab, bukan saya. Berarti kamu belum mengerti apa-apa tentang kitabmu. Gimana sih kamu ini? Kamu harusnya belajar dulu tentang kitabmu, baru kamu bertanya. Di pertanyaan saya nggak jawab loh. Iya, tapi kenapa kamu bilang tadi Tuhanmu itu berarti wujudnya seperti apa? Tuhanmu itu berarti nyata atau ada? Ya kan? Lalu kamu jawab, dengan adanya alam semesta ini. Gitu ya kan? Karena gini nih, saya jawab nih. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illa. Bentar. Dengerin. Iya, kamu kayaknya kamu pintar banget itu ya. Apa artinya itu? Tidak ada yang pantas disembah melainkan hak yang benar dengan wujud adanya ciptaan Allah gitu. Iya.
kamu pintar banget itu berbahasa Arab itu kan. Nah, kalau begitu Allahmu itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini berapa masa, saudaraku? Masa apa sih? Masa apa sih, Kak? Loh, kalau memang betul ya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segalanya ini, berapa lama dia menciptakan langit dan bumi ini gitu loh, mengerti gak sih? Berarti ke masa lalu gitu ya? Berapa lama dari masa lalu? Iya. Tuh ada 7 masa, tuh ada 6 masa. Nah, yang benar yang mana? 7 masa atau 6 masa? Menurut kakak berapa masa? Loh, kenapa tanya? 3 masa. Itu kan tentang imanmu, kenapa tanya saya? Nah, kan bingung. Kalau dalam Alkitab jelas, tadi kan saya sudah jelaskan dalam Alkitab ya. Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini 6 hari, nggak perlu masa-masa, karena dalam Alkitab satu masa itu bisa 1000 tahun, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia nggak perlu beribu-ribu tahun, hanya 1 hari, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan berfirman, jadilah langit, jadilah bumi, langsung jadi, nggak ada pakai lama-lama gitu loh, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Hanya dengan berfirman, jadilah, langsung jadi, saudaraku. Iya, gitu ya. Nah, jadi berapa masa Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi ini? Oh, itu gampang, 1 detik, Kak. 1 detik. 1 detik. Ya, 1 kicap mata Tuhan saya bisa. Di mana tertulis, saudaraku, bahwa Tuhanmu menciptakan langit dan bumi ini 1 detik? Oke, kan harus pakai data dan dalil. Kalau nggak pakai data dan dalil, jatuhnya asumsi, saudaraku. Ya. Ya, referensinya 1 ya. Saya yang buat referensi lagi, Kak. Ini kan kita baru perdana live. Jadi kan kayaknya nggak ada prepare gitu ya. Tenang. Ya, nanti saya buka referensinya. Nanti, tapi kamu tadi kayaknya serasa paling paham itu tentang Tuhanmu. Gimana saya nggak paham? Ini kan ajaran saya. Kamu... Iya, makanya tapi kenapa ketika saya bertanya kamu bingung? Aduh. Ini gimana? Aku loh belum dijawab sama kakaknya. Yang mana saya belum jawab? Kenapa Yesus itu menyerupai manusia? Oke. Jadi bentar dulu ya, artinya si Farel dia tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu tentang imannya ya. Jadi apakah Tuhanmu itu ada atau tidak, kamu nggak tahu juga gitu ya. Karena kamu kan, iya. Karena gini, ketika saya tanya tuh, ketika kau nanti masuk surga, kamu kan melihat Tuhanmu. Nah, kau lihat Tuhanmu dalam wujud apa? Kamu nggak bisa jawab. Nah, kemana lagi si Farel ini? Aduh, jaringannya udah putus-putus ini. Tidak perlu. Halo. Jadi gini Farel. Sebentar. Ya nggak apa-apa, saudaraku ya, nggak apa-apa, nggak bisa jawab begitu ya. Nah, kalau kami itu Farel, kami nggak bingung ketika ditanya Tuhan kami eksistensinya apa, wujudnya apa, kami bisa jawab. Nah, gini saudaraku ya. Kenapa manusia nih? Coba lihat dirimu, cakep, ganteng, ya kan? Ketika kita bercermin, kita melihat ciptaan Tuhan yang terbaik, terindah, termulia, dan paling berakal. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus, yaitu di Kejadian 1 ayat 27. Nih, ini kita nih, lihat dirimu ya, bercermin kamu. Kenapa kita begitu indah, ya, begitu berakal, ya, pokoknya berbeda dari semua ciptaan. Artinya kamu telah melihat ciptaan Tuhan yang paling terbaik, yang paling terindah, termulia, yaitu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, saudaraku. Maka prototipenya kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga dengan adanya Tuhan Yesus membuktikan Tuhan itu nyata, ada, dan berkuasa. Karena para rasul, para nabi telah menyaksikan dan melihat Tuhan Yesus. Artinya dia Tuhan yang ada gitu loh, yang ada dan yang ada. Kalau para rasul, para nabi nggak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya pun nggak percaya Tuhan itu ada gitu. Kalau kita nggak tahu dia eksistensinya apa gitu, kitab kita nggak bisa menjelaskan kepada kita ya, nggak memberikan solusi tentang pertanyaan kita seperti apa Tuhan itu, maka saya nggak mau percaya gitu. Karena gini ya,
Saya tidak bilang agama yang diakui di Indonesia ini, tapi agama-agama pagan. Agama-agama pagan ya, yaitu di Imamat 26 ayat 1, penyembah tugu, patung dan batu. Mereka secapek apapun menyembah tugu, patung dan batu itu untuk memanggil Tuhannya, nggak pernah jawab. Tuhannya nggak pernah jawab. Karena Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan berdasarkan hasil ciptaan imajinasinya. Gitu. Nih, saya ambil pertanyaan. Kenapa mereka menciptakan Tuhan dari ciptaannya sendiri? Kenapa? Gimana? Kan tadi bicara soal dewa-dewa patung ya, agama yang lain maksudnya. Kakak? Bukan, aku bilang agama-agama pagan, bukan agama-agama yang ada di Indonesia. Ya. Nah. Kan kata kakak tadi, kita itu manusia dengan yang diciptakan sebaik-baiknya kan? Iya, betul. Kenapa? Ayat Al-Quran juga ada yang membicarakan gitu, tapi tidak untuk dijadikan contoh sebagai Tuhan. Dan Ya memang manusia bukan Tuhan. Kita ini manusia nggak bisa jadi Tuhan. Kamu gimana sih? Oh, nabahadon. Hai. Kan tadi kakak, wah, kamu bercermin, kamu misalkan lihat diri sendiri itu dan gagahnya dari ciptaan yang lain kan? Makanya Yesus itu menyerupa dengan wujud manusia gitu, karena bukan Tuhan Yesus yang menyerupai kita yang bentar dulu, bukan Tuhan Yesus menyerupai kita gitu loh. Masa Tuhan Yesus menyerupai kita? Ya, kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Makanya manusia itu makhluk yang ciptaan yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan. Makanya kami mengenal siapa Tuhan kami. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal, bukan Tuhan yang tidak kami kenal. Kalau Tuhan yang tidak kenal, entah itu ada atau tidak, ya kan? Itu masih bimbang, kita masih bingung gitu, entah ada atau tidak gitu loh. Saya bilang loh, yang dinamakan Tuhan itu mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi, Kak. Tidak menyerupai dengan makhluk, dengan apa yang dicipta. Pikir aja sama kakak logikanya. Memang betul, kan sudah saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu tidak menyerupai kita yang serupa dengan Tuhan Yesus. Iya, udah. Bukan Tuhan Yesus yang menyerupai kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami itu ya berjumpa dengan Tuhan kami. Kalau kamu kan ditanya, kalau kamu nanti berjumpa Tuhanmu di surga, kamu bingung wujudnya kayak apa? Kan kamu bingung. Pikirnya kejauhan, Kak, ke sana mah. Loh, bukan kejauhan, karena kitab suci itu memberikan kita jawaban. Nah, kalau kitab suci mau bagaimana? Apakah memberikan jawaban? Kamu berjumpa dengan Tuhanmu itu kayak apa wujudnya? Kalau memang kamu berjumpa atau melihat Dia. Ini, Kak, saya ngambil pertanyaan yang masih kakak belum jawab, belum sekok gitu sama pikiran saya. Begini, itu? Begini nih. Tuhan, kita itu diciptakan dari Tuhan Yesus. Nah, kita itu meniru Tuhan Yesus, gitu kan? Karena Tuhan Yesus manusia yang paling baik dan sempurna ibaratnya kan? Iya kan? Ya. Iyalah. Iya. Terus bagaimana lagi? Tuhan itu kalau kita dicipta kalau gitu Tuhan itu kayak apa dong? Enggak, ntar dulu guys, santai. Loh, kalau memang betul-betul Tuhan itu ada, dia wujudnya apa coba? Kakak tahu angin nggak? Tahu angin. Mana wujudnya angin menurut kakak? Angin itu termasuk zat gas. Iya. Nah, kalau angin zat gas, Tuhan kami itu zat tidak terlihat namun terasa. Itu Tuhan kami menurut kepercayaan kami. Berarti, berarti Tuhanmu zat. Zat iya, apa? Itu zat. Zat apa? Kan setahu saya ada 3 macam zat. Zat padat, zat gas, dan zat cair. Nah, lalu Tuhanmu zat apa? Dengerin, itu zat menurut duniawi. Tuhan saya itu zat yang tidak ada yang mempunyai di dunia yang diciptakannya selain dirinya sendiri. Pertanyaan saya, kenapa Yesus menciptakan manusia? Iya, zat apa Tuhanmu itu? Jawab dulu pertanyaan saya, kenapa kakaknya? Loh, kalau betul Tuhanmu itu ada, lalu dia zat apa? Kakak ini. Yang betul-betul ada itu kan zat gas, zat padat, dan zat cair. Itu yang ada di dunia. Angin itu kan termasuk zat gas. Zat gas dia sama Tuhan aing diarantin. Tuhan itu bukan zat padat, Kak. Ya, aku kan nggak bilang Tuhanmu zat padat, tapi Tuhanmu itu wujudnya apa, eksistensinya apa, zat apa gitu loh. Udah bilang nggak mudeng-mudeng ini anak.
Kamu yang mudeng, Kak. Eh, makan saya bilang, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Saya itu diajarkan tidak untuk mencari dari siapa Tuhan dan di mana keberadaan Tuhan, karena itu dusun. Tahu dusun gak, Kak? Dusun. Iya, tahu itu nggak apa sih? Kayak gak sopan Dusun. gitu. Kayak gak sopan. Apa itu dusun? Dusun Kayak itu ya tentang desa gitu ya. Nah, itu kan terus ya, itu nggak sopan gitu. Ya karena kalau kita mengkoreksi Tuhan, kita itu nggak sopan dan kita nggak pantas. Pertanyaan saya, kenapa Yesus itu menciptakan manusia sama dengan rupa Yesus itu doang, Kak? karena ya Iya, karena kenapa? dia sangat karena dia sangat mengasihi kita dan terbukti dia ada, nyata dan berkuasa. Hmm. Nah, gitu. Kenapa Tuhan Yesus tidak menciptakan manusia tidak sama dengan yang lain? Kenapa Dengan sih? yang siapa? Dengan siapa? Kok saya jadi ngambil pertanyaan gini? Oh, masa sih Tuhan itu sama? Iya, menciptakan dengan siapa? Dengan yang lain, dengan yang dimaksud mau apa? Kenapa? Dengan manusia- pohon. Kan Tuhan itu bukan pohon. Iya, kenapa? Kenapa aja gitu? Ya karena Tuhan itu bukan pohon. Cuman ya kamu ini. Ini mudeng loh, ngobrol sama kakak ini mudeng. Ya kamu nggak mudah, udahlah kamu belajar lagi lah, cari dulu lah tentang penciptaan Tuhanmu. Tuhanmu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini berapa jangan masa? dulu. Oh, gimana? Tuhan Gimana, Bang? menciptakan kita sesuai gambar dan rupanya. Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 1 ayat 27. Nah, dia ingin supaya manusia rupanya seperti rupa Tuhan itu sendiri, Yahweh. Nah, disinilah malaikat marah. Beberapa malaikat marah. Lalu sepertiga dari malaikat jatuh menjadi iblis. Tuh. Lanjut. Gitu ya. Oke, sudah paham? Enggak paham-paham saya dari awal. Mudeng. Kalau itu Ya udah, bukan nggak untuk apa-apa. dipahami, kamu berbahasa Indonesia kan? Ya. Nah, jadi kalau kamu saya bacain Kejadian 5 ayat 1, manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Itu bukan saya suruh kamu paham, tapi Oh, mengerti nggak teks itu dalam bahasa Indonesia, ngerti? Nah, kalau kamu mau mengimani atau tidak, itu urusan kamu. Kami kan di sini tidak memaksa gitu. Ya, benar. Jadi kalau Benar. kamu paham, ditanya paham, ya paham dalam bahasa Indonesianya, tetapi tidak untuk kamu imani itu. Lanjut. Ya. Gimana kami kana? Bentar, kami kanannya nggak ada. Kami kana kemana ini? Ntar saya cari referensi lagi, tenang. Ini kan mohon maaf ya Bang Samuel, saya kan perdana banget gitu ya ini naik ke romnya kami kana, jadi ya wajar lah gitu. Saya ingin bertanya aja. Jadi kita harus ini apa? Harus toleransi kan? Ya, tadi saya dari Komal Kristen, bro. Semuanya Kristen. Saya masuk karena di situ ada seorang Muslim yang sedang bertanya dan juga ditanyakan, namanya Syamsul. Tetapi di sini saya marah kepada teman-teman Kristen karena mereka diskusi dengan tidak jujur kepada rekan Muslim. Nah, bukan saya mau membela rekan Muslim, tetapi beberapa orang Kristen tidak jujur. Nah, Iya. malah mereka mengkick saya. Ya. Gitu. Nah, jadi saya kalau diskusi, saya nggak peduli bro mau Muslim, mau apa, mau PKI, saya nggak peduli. Yang penting dalam diskusi itu nomor satu kejujuran. Ya, benar. Dan etika itu bro. Lanjut bro. Bro ini mantap, bagus. Lanjut. Oke. Si Farel, saudaraku, saya rasa sudah cukup dulu diskusi kita. Kita mau naikkan yang lain. Nanti tolong dibaca Nanti- dalam kitabmu ya. Tuhanmu menciptakan berapa masa dan manusia diciptakan masa keberapa. Kalau betul Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih saudaraku Farel. Oke, siap. God bless you. Tepuk tangan buat Farel yang cakap dan manis. Ya, cakap dan manis.